bisa ditampilkan. Bagian dari pemerintah adalah bisa menciptakan atau membangun infrastruktur ini. Tetapi tanggung jawab dari teman-teman seniman adalah menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Jadi kita berharap ini menjadi rumah bagi munculnya karya-karya kelas dunia. Ini adalah fasilitas dengan teknologi yang amat maju, amat modern, setara dengan tempat-tempat serupa di negara-negara maju lainnya. Jadi kita berkeinginan sekali bahwa fasilitas yang kelas dunia ini akan menjadi tempat lahirnya performing arts yang juga berskala dunia. Sebagaimana kita dulu membangun stadion sepak bola dirancang dengan teknologi terbaru state of the art, ini juga begitu. Nah, kita ingin agar ke depan tempat ini terus menjadi tempat munculnya karya-karya terbaik. Dan tanggung jawab pemerintah adalah memastikan ada komitmen dukungan kepada kegiatan seni budaya. Karena itulah saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah fasilitas seni yang dikelola oleh badan usaha milik daerah yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Karena itulah mengapa badan usahanya milik negara, milik pemerintah. Karena hanya badan usaha milik pemerintahlah yang bisa menjalankan kegiatan untuk tujuan kemaslahatan masyarakat dan dijalankan dengan prinsip-prinsip governance yang baik, dengan prinsip-prinsip pengolahan korporasi yang baik, tapi tidak sebagai tempat untuk mencari untung. Karena itu, kemudian pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan seni budaya. Sebagai analogi, kita menyelenggarakan transportasi umum untuk warga. Transportasi umum untuk warga itu disiapkan alokasi anggarannya, dan perusahaan milik daerah yang dapat tanggung jawab, dia tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tapi dia dituntut untuk bisa meningkatkan jumlah penumpang yang menggunakan kendaraan umum. Makin banyak menggunakan kendaraan umum, maka makin banyak manfaatnya. Perusahaan ini ditugaskan untuk meningkatkan kebermanfaatan bagi kemajuan seni dan budaya. Sebagaimana perusahaan kami di bidang transportasi ditargetkan untuk memberikan manfaat dalam kegiatan mobilitas penduduk Jakarta, tapi bukan ditargetkan untuk mendapatkan keuntungan, tapi mendapatkan kebermanfaatan. Nah, itulah sebabnya komitmennya diwujudkan dalam bentuk anggaran yang nantinya akan disalurkan dari pemerintah supaya kegiatan seni di tempat ini bisa berjalan tanpa ada komersialisasi aktivitas. Dan itu adalah komitmen kita, dan kami yakin dengan pola seperti ini, maka pengelolaannya pun akan setara dengan tempat-tempat pusat kesenian, pusat kebudayaan kelas dunia lainnya, yang semuanya pun dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen modern. Ini adalah rute yang kita ambil, dan kita yakin insya Allah ini akan bisa membangun sebuah ekosistem yang sehat. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua, khususnya dari keluarga besar di Dewan Kesenian Jakarta, Mas Danton Siomping dan kawan-kawan semua yang sudah mengawal dan memastikan bahwa seluruh aktivitas di sini nantinya berkualitas. Orientasi dari kegiatan kita adalah untuk menghasilkan karya-karya baik. Kedua, pada Jakpro yang sudah bekerja keras membangun tempat ini, dari perancangan sampai eksekusi, itu kerja luar biasa yang kita semua lihat hari ini. Kita sekarang punya fasilitas teater yang luar biasa. Terima kasih untuk Jakpro, dan kedepannya nanti akan ada unit tersendiri di bawah Jakpro
terpisah dari Jakpro. Yang terpisah maksudnya unit di bawah terpisah dari aktivitas komersialnya Jakpro. Unit tersendiri khusus untuk mengelola Taman Ismail Marzuki sehingga dia tidak tercampur dengan aktivitas-aktivitas usaha Jakpro yang lain. Dan terima kasih kepada BUMD semuanya di bawah koordinasi Bu Dirut ZXB, Bu Novita Dewi yang sudah mendukung seluruh kegiatan acara tadi, dan acara ini difasilitasi oleh tim BUMD kita. Lalu juga Dinas Kebudayaan yang menjadi tuan rumah selama ini di Taman Ismail Marzuki. Nah, nantinya kita berharap kolaborasi dari 3 unsur ini, unsur Dewan Kesenian Jakarta, unsur Dinas Kebudayaan, dan unsur Jakpro menjadi satu kesatuan yang baik. Saya ingin ingatkan pada semuanya, teman-teman, ini adalah salah satu babak baru. Dari awal ketika saya bertugas di Jakarta, saya minta waktu itu kegiatan pariwisata dan kebudayaan jangan dicampurkan. Karena kegiatan pariwisata berorientasi komersial, kebudayaan tidak berorientasi komersial. Karena itu langkah pertama yang kami lakukan adalah memisahkan antara Disparhut menjadi Dispar dan Disbud. Tuntas proses itu. Sekarang kita punya Dinas Kebudayaan yang tidak berorientasi pada aktivitas komersial. Ini membangun kehidupan kebudayaan di Jakarta, bukan penghidupan, tapi kehidupan. Dan inilah yang sekarang menangani. Jadi kalau dari sisi saya, perjalanan ini menuntaskan sebuah fase, menyiapkan kebudayaan sebagai satu aspek sendiri, kemudian menyiapkan ekosistem dan alhamdulillah tuntas. Mudah-mudahan jadi awalan yang baik untuk semuanya. Itu aja teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan. Pak Anies, tadi kan Bapak sempat, Pak izin Pak, saya Leon dari Warta Kota. Tadi kan Bapak sempat membacakan puisi berjudul Rakyat Adalah Sumber Kedaulatan. Mungkin bisa disampaikan alasan Bapak memilih puisi tersebut, lalu makna dari puisi tersebut itu apa sih Pak? Ya, pertama ini W.S. Rendra, seorang yang sangat kontemplatif, reflektif dalam membaca suasana. Dan W.S. Rendra hidup dengan spirit untuk perubahan, spirit untuk kemajuan. Jadi satu W.S. Rendranya. Yang kedua adalah kita semua yang berada di sini telah bergerak sebagai orang-orang yang mewakili rakyat. Uang yang kita kelola adalah amanat dari rakyat. Seluruh kegiatan yang kita buat adalah bagian dari menjalankan amanat dari rakyat. Karena itulah saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri dan semua yang ada di tempat ini bahwa yang kita kerjakan adalah mewakili rakyat. Itu. Oke, nanti anggaran nanti ya. Nah, ada yang lain? Ya, makanya tadi saya beri contoh sebagai Transjakarta. Transjakarta itu kan kita mengalokasikan anggaran, bukan? Supaya apa? Supaya penduduk Jakarta bisa menggunakan transportasi umum dengan nyaman. Transjakarta itu kalau dihitung keuntungan, maka di situ tidak untung, tapi dia memberikan manfaat, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh badan usaha milik pemerintah. Itu sebabnya kita menugaskan badan usaha pemerintah. Cuma kita ini terlalu lama menyaksikan kalau ada namanya PT, berarti dia cari untung. Bila itu PT swasta, bila itu badan usaha milik negara dalam hal ini milik Pemprov, dia menjalankan fungsi negara. Pemprov itu punya dua tangan, satu namanya dinas, satu namanya BUMD. Dua-duanya bertujuan untuk memberikan manfaat kepada rakyat, dan dua-duanya tidak dirancang untuk mencari keuntungan, justru mencari kebermanfaatan. Itulah sebabnya proyek-proyek yang secara komersial tidak menguntungkan, dari mulai membangun jembatan, membangun jalan, membangun bandara, membangun stadion, itu kalau bilang untung rugi tidak untung, tapi negara melaksanakannya dengan menggunakan entitas PT. Itu sudah dikerjakan di sini. Jadi ini adalah komitmen pemerintah dan saya harap ini dijaga.
tolong dijaga komitmen negara untuk mengalokasikan anggaran yang cukup bagi kegiatan seni budaya, sebagaimana kita mengalokasikan yang cukup untuk kegiatan transportasi, untuk kegiatan pembangunan rumah, dan itu yang bangun BUMD juga bukan? Dan tidak dikejar untuk cari untung, tapi cari manfaat. Nah ini untuk bidang kebudayaan. Jadi saya berharap nanti suatu saat malah kita punya BUMD khusus untuk bidang kebudayaan, di situ mereka bisa mengerjakan, gitu ya. Oke, cukup saya rasa teman-teman, ini soal anggaran sedikit Pak. Terima kasih, izin Pak. Jadi total semuanya kita mulai dari tahun 2019 itu bisa selesaikan pada hari ini, sudah selesai dan siap untuk digunakan dengan total anggaran bisa 1,4 triliun. Dapat anggaran dari dana itu saja. Ya, jadi gini, dana ini adalah dana hasil dari APBD yang nanti akan dikembalikan kembali. Itu adalah dana dari pemerintah juga yang akan diberikan kepada pemerintah melalui kita sebagai pengelola dari Taman Nasional Marga ini. Saya rasa demikian mungkin. Terima kasih. Total adalah 1,4 triliun. 1,4 triliun, dan insya Allah nanti akan bisa memberikan manfaat melampaui nilai investasi 1,4 triliun. Nanti akan ada subsidi per tahun itu, Pak. Tentu sebagaimana kita subsidi transport, harus ada alokasi anggarannya, harus disiapkan subsidi sehingga kegiatan seni budaya itu menjadi kegiatan yang diurus oleh negara juga. Selama ini para seniman itu kerepotan mencari anggaran. Kenapa saya bikin proposal sana sini? Kenapa? Karena negara tidak mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan seni. Nah, kita dimulai sekarang. Kita bangun fasilitasnya. Habis itu kita harus siapkan anggarannya untuk itu. Penyalurannya ke distrik atau ke jaksa, Pak? Ada dua. Nah, ini nanti Senin besok betul ini. Oh, berarti Senin itu nanti akan peresmian secara keseluruhan. Betul. Dan nanti ada lewat dinas, ada yang lewat Jakpro, dan ada juga lewat dinas-dinas yang lain. Karena bentuk dukungannya bervariasi. Satu lagi, Pak, Monas diminta untuk jadi tempat demonstrasi sama Pak Fadilitas Kapolda. Nah, ini ada tanggapan nggak? Monas. Oh, dikira tim. Monas. Mau lagi ngomong tim mau. Ya kan nggak apa-apa ini silahkan. Udah, jangan belok mendadak. Oke, cukup dah. Terima kasih ya. Nice try. Thank you.